Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Saya Genti. Saya akan memimpin live edukasi saya di pagi hari ini dengan topik yang cukup menarik berjudul berjaga-jaga dan on guard di masa saat ini. Ya, oke, kita tunggu. Kita tunggu teman-teman yang lain. Saya berharap dengan live saya hari ini teman-teman bisa mungkin membagikan sharing ini kepada semakin banyak orang lagi sehingga mereka bisa lebih memahami dan apa yang harus mereka kerjakan di masa ini. Saya kecilkan suara musik dulu sebentar teman-teman. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk melihat apa yang terjadi saat ini. Kita semua sudah ada di dalam masa pandemik hampir 1 tahun. Dan kalau teman-teman bisa saya ajak melihat ke belakang, di sekitar bulan Maret, bulan April tahun lalu, teman-teman, kita semua sangat-sangat alert, sangat-sangat berhati-hati dengan apa yang terjadi dengan COVID atau pandemik ini. Sehingga jalanan sepi, alertness meningkat, ya, semua dari kita sangat berjaga-jaga. Tetapi saya memahami 9 bulan atau 8 bulan setelahnya, kita seperti mulai off guard, ya, kita sudah tidak on guard lagi. Sehingga kondisi yang terjadi saat ini, kita melihat bahwa begitu banyak, terutama di beberapa kota, saya tinggal di Jakarta dan juga kota-kota yang lain, itu mengalami ledakan dan mengalami hal-hal yang tidak pernah kita prediksikan dan kita bayangkan. Nah, keramaian ataupun protokol dan juga awareness yang kita kerjakan 8 bulan yang lalu dibandingkan sekarang agak sedikit loose. Kita sedikit off guard, teman-teman. Nah, hari ini saya mau membahas sedikit tentang, banyak orang bertanya kepada saya juga ya, banyak yang bertanya begini. COVID ini atau pandemi ini sebenarnya kata kuncinya ada di mana? 2 kata kunci yang saya mau kasih edukasi hari ini, yaitu imun system dan juga virus load atau ya virus load, tahu ya. Virus load itu artinya jumlah kuantitas partikel virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi 2 kata yang kita pelajari. Yang menentukan seseorang bisa terkena COVID ada 2 hal, yaitu imunitas mereka dan juga virus load-nya. Nah, sebelum kita membahas, saya mau sharingkan kepada teman-teman, pastikan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus, juga termasuk COVID, tidak bisa disembuhkan oleh obat-obatan. Kata kuncinya sebenarnya imunitas atau kekebalan tubuh. Tetapi banyak orang terlihat saat ini kasus. Kenapa bisa anak muda atau orang yang sehat, orang yang ternyata dari luar memiliki kekebalan tubuh yang baik, mengapa kok tiba-tiba masih sehat-sehat, tiba-tiba nggak bisa melawan COVID-nya? Pernah mendengar case itu? Nah, teman-teman tahu kalau bicara tentang imun sistem memegang peranan penting untuk case pandemik ini. Orang-orang yang memiliki imunitas rendah itu adalah orang-orang yang masuk dalam kategori komorbid, seperti pengidap darah tinggi, hipertensi, diabetes, jantung, kemudian penyakit-penyakit kronis lainnya, orang yang masuk dalam transplantasi organ, HIV, itu adalah orang-orang yang masuk dalam kategori yang memiliki komorbid dan imunitas mereka cenderung rendah. So, pada saat kondisi imunitas rendah, kita tahu bahwa orang-orang golongan tersebut yang memiliki komorbid memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan COVID ini. Nah, tetapi pertanyaannya, case yang lihat, mengapa ada case ya, kenapa orang-orang yang sehat, bahkan dokter-dokter yang sehat di rumah sakit, kok bisa terkena COVID, bahkan meninggal? Padahal imun sistem mereka baik.
ternyata mereka lupa ada satu kata lagi selain imun system, yaitu virus load. Virus load atau jumlah kuantitas partikel virus yang masuk dalam tubuh kita itu seperti dengan imun system, seperti tarik-tarikan teman-teman. Tarik, menarik. Tarik, menarik. Pada saat virus load atau jumlah partikel virus yang masuk dalam tubuh kita banyak nih, dia berusaha menarik dan imun sistem kita tidak kuat, kita akan ketarik teman-teman. Sedangkan kalau virus load-nya banyak, imun sistem kita cukup kuat dan tangguh, most likely kita bisa menang. Setuju nggak? Paham ya? Nah, ada skenario nih. Skenario. Di tempat-tempat mana yang punya virus load-nya tinggi? Kerumunan. Ya, itu pertama. Kemudian di dalam tempat yang tertutup, sirkulasinya tidak ada, kemungkinan virus load-nya juga banyak. Ya, dan juga terutama tempat-tempat dokter-dokter yang mungkin di tempat rumah sakit melakukan operasi dan tidak memiliki sirkulasi yang baik, itu juga memberikan risiko virus load yang tinggi. Dan orang-orang yang berhubungan, berbicara tidak menggunakan masker. So, ada skenario pertama ya, saya kasih beberapa skenario. Skenario yang tadi saya udah kasih tahu, kenapa banyak penderita berusia muda dan sehat, dan juga mungkin ada dokter-dokter yang sehat, kok bisa terpapar parah di ICU dan akhirnya pergi. Itu yang tadi saya bilang, karena sebenarnya faktor imun sistem, bukan hanya imun sistem yang berperan penting, tetapi juga virus load ini. Ada satu case pertama. Jadi, apa bedanya kalau virus itu masuk banyak dan virus itu masuk sedikit di dalam tubuh kita? Kalau virus itu masuknya banyak dalam tubuh kita, dan kita memiliki pertahanan tubuh yang tidak baik, Anda akan kalah. Sehingga waktu virus itu masuk ke dalam tubuh, ceritanya nih, virus masuk ke dalam tubuh Anda memiliki imun response, mengeluarkan protein tertentu seperti sitokin, ya, yang bereaksi untuk melawan benda-benda asing, salah satunya virus yang masuk atau virus COVID ini. Pada saat tubuh Anda banyak sekali virus load-nya masuk dan imun sistemnya tidak punya cukup banyak, tubuh mengalami kewalahan untuk bisa mengolah atau bisa memerangi balik. Itu sebabnya virusnya itu mulai masuk, biasanya ada di dalam selaput-selaput mukosa hidung, mungkin mata, mungkin mulut, masuk sampai ke tenggorokan, masuk sampai ke paru. Anda kalah. So, skenario yang pertama saya kasih tahu teman-teman semua, perhatikan ini. Sehingga jangan hanya berpikir bahwa imun sistem itu segalanya. Hati-hati juga dengan yang namanya virus load ini. Case yang pertama saya kasih tahu. Ya, skenario A. Si Bapak Ferry bertemu misalnya dengan Bapak A bertemu dengan Bapak B. Bapak A ini dengan Bapak B, dua-dua tidak pakai. Si Bapak A, dia memiliki virus load yang tinggi dan dia tidak pakai masker. Si Bapak B, ya, memiliki kemungkinan untuk bisa menular karena udah nggak pakai masker, virus load-nya tinggi. Skenario pertama. Skenario yang kedua, si A ini punya virus load yang tinggi, tapi carrier mungkin. Si B pakai masker, tapi si A ini walaupun punya virus load yang tinggi, dia pakai masker, dua-duanya pakai masker. Kemungkinan virus load yang masuk juga jadi berkurang, dan ini punya ketahanan tubuh juga bisa menghandle risiko dia untuk masuk ke dalam tubuh si B. Itulah sebabnya teman-teman, saya mau kasih tahu hal yang harus teman-teman kerjakan untuk bisa mengurangi virus load ini ke dalam tubuh kita. Menggunakan masker, dua belah pihak, menjaga jarak, ya, pada saat berbicara, pada saat mengantri, pada saat lakukan apapun, menjaga jarak. Dan kemudian cuci tangan yang sering. Itu juga membantu untuk bisa apapun yang masuk dan nempel di tangan kita bisa cepat langsung mati, ya, dengan deterjen atau dengan obat anti sanitizer. Itu dilakukan sama teman-teman semua. So, hal yang lain, ya, apa yang harus kita sikapi di zaman yang saat ini sedang peak sekali? Pertama, memang imun sistem itu penting karena nggak ada solusi lain untuk virus ini, bukan obat-obatan, guys. Dan kita nggak bisa nunggu-nungguan untuk vaksin. Kita nggak tahu kapan, harus ngantri dulu, dan masih banyak faktor X di luar sana tentang hal itu sendiri sebelum teman-teman nunggu-nungguan.
daripada nunggu-nunggu dan sebagainya, mendingan teman-teman mengerti bahwa kata kuncinya virus ini adalah self-limiting disease. Dan teman-teman butuh meningkatkan imun sistem teman-teman sendiri. Tapi jangan naif, mentang-mentang imun sistemnya bagus, mentang-mentang keren, teman-teman dengan sembarangan mengabaikan yang namanya virus load ini. So, apa catatan terpenting buat kalian waktu menjelaskan imun sistem dan virus load? Ingat, virus load dan imun sistem seperti tarik-tarikan, seperti tarik tambang. Kalau kalian punya imun sistem yang baik, tapi virus load-nya banyak juga, most likely kalian akan kalah. Oke? Kalau kalian punya imun sistem jelek, virus load-nya banyak, lebih kalah lagi. Kalau virus load-nya sedikit, imun sistemnya baik, menang. Kalau virus load-nya banyak, imun sistemnya baik, dua-dua tetap berperang, kita nggak tahu juga. Jadi jangan berisiko ada di situ. Ya, paham ya teman-teman ya. So, tips buat kalian, virus load menentukan pasien akan terinfeksi ringan atau berat dari penyakit tersebut. Tips yang kedua, mengurangi virus load tersebut dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, lakukan new normal ini sebagai good normal. Sehingga jangan bandel tidak menggunakan masker, jangan bandel untuk harus selalu memasang, oh gua kuat, gua masih muda, pergi aja ke kerumunan. Which is kalian nggak tahu, orang itu mungkin carrier, orang itu mungkin membawa virus load yang tinggi, Anda nggak akan tahu. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk memang harus mencurigai satu dengan yang lain. Bahkan di dalam keluarga pun teman-teman sudah ada yang namanya cluster family. So kami di rumah juga menggunakan ini, saya dengan Bibi menggunakan masker. It's okay teman-teman. Dan yang lain, jaga kesehatan dan imunitas Anda dengan hidup disiplin. So izinkan saya beberapa menit ke depan membahas bagaimana tips untuk kalian secara gaya hidup meningkatkan imunitas. Saya akan kembali kepada health tips live edukasi saya menjelang COVID season ini. Tapi beberapa tips yang penting tentang makanan. Perbanyak makanan kalian dengan makan pagi misalnya ya. Saya mengadop intermittent fasting atau puasa intermittent, puasa yang memang dilakukan dengan jarak tertentu. Jadi contoh saya makan malam terakhir jam 7 malam, kemudian saya 16 jam berikutnya, which is itu jam 11 pagi, baru jam 10 pagi saya bisa makan. Tadi malam saya makan jam 6 sore. Berarti saya jam 10 pagi saya mempersiapkan breakfast pagi saya, makan pertama saya. Saya sudah siapkan telur rebus, kemudian saya siapkan buah naga saya, kemudian saya makan alpukat, ada telur, ada buah naga, kemudian saya punya havermut atau oatmeal. Itu makan pagi pertama saya. Dan saya mengkonsumsinya jam 10 pagi atau 16 jam setelah saya puasa, makan terakhir jam 6 sore. Itu yang saya lakukan. Apa yang saya dapatkan hasilnya lebih fit, badan lebih terbentuk baik, imun sistem saya juga lebih baik. Itu yang saya lihat. Nah, untuk tips teman-teman yang mengkonsumsi makanan-makanan apa yang saya kasih tips hari ini, pertama, yang baik, pomegranate atau delima sangat baik, sirsak bagus banget, guava, ya banyak orang berpikir jeruk itu vitamin C-nya tinggi, tapi ternyata jambu merah itu jauh lebih tinggi daripada jeruk, ya. Kemudian teman-teman bisa juga mengkonsumsi ya tadi buah naga, sirsak, ya buah-buah lokal, papaya. Papaya is the best. Papaya mengandung vitamin C yang sangat tinggi dan juga seratnya tinggi sekali. Konsumsi papaya sebanyak-banyaknya. Dan buah yang lainnya yang saya mau sarankan yaitu avocado. Avocado adalah buah lemak, tapi lemak yang sehat. Dia mampu mengurai lemak-lemak yang tidak baik dan memang dibutuhkan oleh tubuh kita selama tidak nambah ya dengan coklat dan susu-susu yang lain. Saya menyarankan kalian mengkonsumsi itu. Kemudian pomegranate, buah delima, itu sudah dibuktikan mengandung antioksidan yang tinggi. Terus kemudian kalau teman-teman ada juga mengkonsumsi omega 3 dari suplemen yang selalu saya gaungkan dalam live saya nggak akan sampaikan di sini. Dan juga teman-teman bisa kontak saya aja, atau omega 3 dari coconut oil, omega 3 dari virgin olive oil yang ekstrak 1 sendok teh sehari. Omega 3 ini boleh dikonsumsi oleh teman-teman untuk mencegah inflamasi atau peradangan. Kemudian hal yang lain itu kontak orang yang mengundang kalian untuk memberikan live ini, kalian bisa tanyakan kepada mereka bagaimana bisa mendapatkan omega 3 tersebut. Kemudian teman-teman juga mengkonsumsi pumpkin seed atau biji pumpkin atau biji labu yang mentah. Sudah banyak, saya juga mengkonsumsi itu setiap hari, bisa hubungi saya juga. Pumpkin seed ini penting banget teman-teman, terutama di masa COVID.
dia ternyata bantu banget untuk kesehatan prostat, kesehatan jantung, tulang, imun sistem. Ternyata dia membantu regulasi gula darah. Dan saya biasa mengkonsumsi setiap hari itu 1 genggam, sedikit aja, sekitar 30 biji pumpkin seed setiap hari di dalam diet saya sehari-hari. Kemudian yang paling penting nih, minum air putih. Ya, air putih harus dikonsumsi kalian sebanyak-banyaknya. Saya biasa di tempat kerja tuh ada 1 botol gede banget, ya. Saya kasih tahu ya botol saya. Sebentar teman-teman. Oke. Gak apa-apa ya, live-nya ke-interrupt ya guys. So, ini botol saya 2 liter. Saya pastikan sehari saya harus minum ini habis. Ya teman-teman bisa kalau memang bingung 2 liter tuh gimana, paling 8 sampai 10 gelas, 12 gelas sehari. Kalian harus konsumsi air putih sesering mungkin, setiap jam 1 gelas, karena tubuh kita mampu untuk bisa mendigest air sekitar 200 cc. Jangan langsung minum sekali minum 4 gelas. 1 gelas cukup, kemudian regular ya, setiap sejam minum lagi, setiap sejam minum lagi. Dalam sehari minum ini. Ini yang paling baik untuk flush badan kita, karena tubuh kita membutuhkan imun sistem yang baik, digestif yang baik, pencernaan yang baik, dan salah satunya untuk tips untuk melakukan itu adalah air putih is the best. Kemudian tips lain lagi, setiap hari saya konsumsi ini. Saya belum makan, jadi nanti jam 10 baru saya mulai. Ini jus wortel, pure wortel. Biasanya saya ngajarin kalian untuk wortel apel, tapi ini saya hanya wortel tok. Wortel itu mengandung karotenoid, antioksidan family yang sangat tinggi, yang menjadi brigade pertama pertahanan di depan, yaitu keluarga karotenoid. Karotenoid ini ada banyak sekali di dalam wortel. Wortel ini nggak di blender ya, wortelnya di jus. Jadi dipisah seratnya dengan airnya. Nah, selain itu saya juga mengkonsumsi suplemen. Saya mengkonsumsi antioksidan, saya mengkonsumsi semua suplemen-suplemen yang ada. Ya, vitamin D, zinc, dan semua saya konsumsi juga. So, teman-teman, please, ini masanya untuk kita benar-benar bergandengan tangan dan tidak off guard, tidak hilang berjaga-jaganya, baik kalian yang ada di daerah maupun di perkotaan. Ini saatnya untuk kita memerangi pandemik dan COVID bersama-sama. We never know kapan ini selesai. Tapi tips dari saya tadi, please, virus load, viral load itu penting sekali. Jumlah kuantitas partikel virus yang masuk dalam tubuh kita itu penting menentukan dengan imun sistem kalian. Jadi bukan cuma imun yang dipikirin, tapi ada juga faktor yang lain yang membuat kalian bertanya-tanya kenapa orang itu sehat, katanya imun sistem baik, tapi kenapa akhirnya dia kalah juga berperang dengan COVID. Karena tadi yang saya bilang bahwa pada saat virus loadnya terlalu tinggi dan imunnya walaupun kuat, dia tetap akan ketarik dan juga akhirnya chaos dan kalah, teman-teman. So jangan terlalu merasa overconfidence dan terlalu percaya diri dalam hal ini, because this is real. Oke? So, terima kasih banyak. Saya akan kembali lagi dengan health tips berikutnya. Kalian more than welcome untuk bisa sharing ini kepada semakin banyak orang di luar sana, supaya mereka semakin lebih berhati-hati bahwa imun sistem itu penting, karena nggak ada cara lain untuk bisa kill the viral. Hanya badan kita dan tubuh kita yang bisa membantu self-limiting disease, yang bisa membantu membunuh atau melawan si virus tersebut. Tetapi berhati-hati dengan satu kata lagi yang namanya viral load tadi, dimana teman-teman jangan nggak apa-apa deh gue ke tempat-tempat rame, nggak apa-apa deh gue ke tempat-tempat yang segala macam lah, saya nggak mau bilang namanya ya, lalu kan saya udah jaga badan saya. Nggak bisa. Mudah-mudahan live ini bisa memberkahi kalian, sehingga kalian juga bisa memahami arti kata viral load, immune system, dan bagaimana menjaga immune system, bagaimana menghindari tempat-tempat yang viral load-nya tinggi, bagaimana Anda berinteraksi dengan sesama kalian dengan bisa tetap menjaga sehingga viral load itu bisa dikalahkan dengan imun Anda. Terima kasih banyak. Selamat pagi guys. Sukses selalu menyertai kita semua. Salam sehat dan stay healthy dan stay safe. Bye. Jangan stres juga teman-teman. Oke, berjemur itu definitely. Nanti kita kembali kepada health tips saya 2 hari ke depan, atau mungkin besok saya kembali lagi.